di sini kakak mau ngajarin materi fisika. Mau ngajari hukum 3 Newton. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya, sebentar ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita belajar, kakak mau nyampein tujuan apa yang mau kita capai. Nah, di sini tujuan kita itu mampu menjelaskan hukum 3 Newton dengan tepat, mampu memberi contoh peristiwa hukum 3 Newton, dan mampu menerapkan hukum 3 Newton pada gerak. Apa itu kak hukum 3 Newton? Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kakak mau mengasih satu masalah. Masalah apa itu kak? Kalian kenal roket? Pernah kalian lihat roket? Nah, kakak mau tunjukin video roketnya dulu. Nanti kakak mau nanya, dijawab ya, Dek. Tonton ya. Di sini kan ada roket yang mau meluncur kan? Perhatikan baik-baik. Nanti kakak tanya harus jawab. Oke, cukup. Yang penting kamu udah lihat kayak mana roketnya meluncur. Roketnya meluncur ke arah mana? Ke arah mana? Ke arah mana tadi roketnya? Ke atas kan? Terus yang di bawah ada gas. Gasnya ke arah mana tadi? Ke bawah. Apa hubungannya kak ke hukum 3 Newton? Nah, di sini hubungannya itu kalian tahu gaya apa aja yang ada di roket tadi, enggak kan? Nah, apa kak hubungannya? Itu di roket itu, misalkan ini roketnya, di bawah itu ada yang namanya tabung yang berisi bahan bakar. Kalau misalkan kalian bakar bensin, api kan, ada gasnya kan, nah, itu dibakar. Terus bahan bakar itu terbakar, ada gas yang mendorong roketnya bisa ke atas. Nah, itulah hukum 3 Newton. Gaya yang diberikan roket ke arah bawah itu kepada bahan bakar tadi, bahan bakar yang dibakar itu kan udah ada gasnya. Gasnya itu yang ngasih gaya reaksinya ke atas. Makanya roketnya bisa meluncur. Nanti kakak akan mengajari kalian bagaimana cara membuat roket sederhana. Roket sederhana kayak mana kak? Bisa kalian lihat di gambar ini. Ini roket air, bukan roket yang betulan yang pakai bahan bakar ya. Nanti dia mompanya ke atas itu pakai air, makanya dibilang roket air. Gampang buatnya, dari aqua, pokoknya dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Nanti kakak ajarin buatnya ya. Sebelum itu kakak ajarin dulu materinya, biar kalian nanti paham. Oke, hukum 3 Newton. Apa sih kak hukum 3 Newton itu? Hukum 3 Newton. Tadi kakak bilang gaya aksi sama dengan gaya reaksi, tapi arahnya berlawanan. Biar kakak jelaskan lebih lanjut ya. Sebenarnya dia lebih gampang dimengerti kalau dari contoh. Di sini bisa kalian lihat ada ban mobil kan? Contoh sederhana dulu, jangan ban mobil dulu ya. Tangan kalian, coba tangan. Pukulkan ke buku kalian pelan, pelan aja. Pelan. Makin kuat, makin kuat. Terus makin kuat. Mana lebih sakit? Yang paling pelan atau yang paling kuat? Paling kuat. Nah, kenapa kakak contohkan kayak gitu? Ini gaya yang kalian berikan ke buku ini, kalau pelan, buku itu ngasih gaya ke kalian pelan juga. Kalau kalian kasih kuat, buku itu ngasih gaya ke kalian kuat juga. Makanya tangan kalian sakit. Nah, contoh lainnya, berenang. Kalian harus berenang kan? Kalau misalkan kalian pelan membuat kayak gini, kalian gak nyampe. Kenapa? Dorongan air kalian juga pelan. Kalau misalnya kalian kuat dan dorongan air itu juga akan kuat, kenapa bisa maju kami ke depan? Pernah nggak kalian sadari? Cuman kami ginikan aja tangan kami bisa maju. Pernah nggak? Itu hukum 3 Newton. Kenapa kakak bilang gitu? Tadi apa pengertiannya nih? Gaya aksi sama dengan gaya reaksi, tapi kenapa ini minus? Berlawanan arah, kan? Misalkan kakak mukul ini, kayak tadi mukul buku ya, gini. Nah, gaya yang kakak berikan ke meja ini, itu yang kakak terima di tangan kakak. Misalkan kuat, makanya tangan kakak sakit. Udah ngerti? Itulah disebut hukum 3 Newton. Contoh lainnya bisa dilihat di sini. Ada dari ban mobil atau ban kereta. Di sini baca coba. Dorongan ke belakang oleh ban menghasilkan gaya reaksi maju untuk mobil. Contohnya seperti gambar ini. Misalkan ban yang berputar secara perlahan searah jarum jam membuat tenaga dorongan ke belakang hingga dapat melajukan mobil.
Pernah nggak kalian sadari kalau kalian naik kereta, ban kalian itu berlawanan arah sama kalian? Enggak kan? Coba nanti kalau naik kereta atau lihat mobil atau pokoknya dia kalau jalan pasti ban itu berlawanan arah sama kita. Nah, itulah gaya aksi reaksi. Tapi arahnya berlawanan, makanya tadi nilainya minus. Udah ngerti, Dek? Satu lagi contohnya biar ngerti. Pernah nengok orang nembak pakai pistol? Pernah kan? Nah, kalau dia nembak pasti ada rasa hentakan ke dia kan? Misalkan langsung kayak gitu kan? Hentakannya itulah gaya reaksi, tapi dia berlawanan arah dengan gaya yang diberikan penembak. Udah ngerti? Ngerti kan, Dek? Lebih sederhananya tadi memang yang pakai tangan itu. Makin besar, makin kuat kalian buat, rasanya makin sakit. Nah, di sini kakak menyajikan kayak mana cara membuat roket sederhana, Kak. Oh, di sini ada kakak sajikan, cuman bisa kita buat setelah pembelajaran ini ya. Di sini bisa dibaca ya, Dek. Nih, nanti dia ada botol. Bisa dibacakan, Dek. Ada kertas, ada gunting, ada gabus penutup, ada katup. Pokoknya dia nanti kita buat dia roket sederhana, dia bisa meluncur tapi pakai air. Nah, kayak gitu. Nanti ada pertanyaannya setelah kita buat hasilnya. Apa yang terjadi dengan roket air? Itu sama dengan roket tadi. Apa yang terjadi? Dia akan meluncur setelah didorong air, ya kan? Tapi yang tadi yang kita tonton itu, dia meluncur setelah ada gasnya dari bahan bakar yang dibakar tadi. Ngerti kan, Dek? Terus, udah. Menurut kakak, udah bisa lah ya. Tapi, penting kalian paham sama konsepnya tadi. Gaya aksi sama dengan gaya reaksi, tapi gaya reaksinya bernilai minus. Kenapa minus, Kak? Berlawanan arah, ya kan? Oke, ada pertanyaan, Dek? Gak apa-apa nanya di contoh, Kak. Kayak mana sih, Kak? Kok bisa kayak gitu, Kak? Gak apa-apa. Kalau misalkan kalian mau coba buat roket air itu, bisa minta sama kakak caranya. Nanti hasilnya bisa kayak gini. Kita pakai botol aqua, pakai kardus untuk sayapnya. Ini nanti pompa airnya. Nanti kan dia kalau udah kayak gini bentuknya, kita pompa dia pasti meluncur. Karena apa, Kak? Ya, dia kan ke bawah. Nah, dia kan ke bawah arahnya. Terus nanti kalau kita pompa kan ada balasan dari bawah airnya. Dipompa dia ke atas kayak gas tadi. Kasih gaya dorong dia ke atas. Itulah tadi gaya aksinya itu berlawanan sama gaya reaksinya. Makanya dia bernilai minus. Bisa dimengerti, Dek? Bisa? Oke, ada pertanyaan? Oke, nggak ada pertanyaan kan, Dek? Jadi kakak mau nanya sebagai evaluasi atau rekomendasinya, apa itu hukum 3 Newton? F aksi sama dengan minus F reaksi. Nah, ada yang bisa nyimpulkannya? Kakak aja yang nyimpulkan. F aksi sama dengan minus F reaksi. Dapat dijelaskan jika suatu benda menerima gaya, maka benda tersebut akan memberikan gaya yang sama besar kepada sumber gaya, namun berlawanan arah. Makanya tadi rumusnya minus F reaksi. Oke. Tadi udah kakak tunjukkan kan data PD-nya. Bolehlah diminta dari kakak nanti kalau mau membuat. Sini kok gampang bahannya. Kertas, terus sebuah botol, kalau bisa botol minuman bersoda agar keras. Terus untuk siripnya nanti kardus bekas. Ada lakban, selotip, double tip. Kertas warna biar cantik dia. Terus ada gunting, ada lem, ada air. Airnya nanti itu sebagai pengganti gas kayak yang roket yang kalian tonton tadi nggak kasih kan? Terus ada pompa sepeda, itu nanti pompanya biar dia bisa ke atas. Nah, prosedur percobaannya bisa kalian minta data. Oke, sekian. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Sekian dari hasil pembelajaran kita hari ini, Dek. Makasih waktu kalian. Kalian udah sangat membantu tugas kakak. Walaupun materi ini nggak materi kalian, tapi kalian antusias juga. Makasih banyak. Sebelum kakak akhiri, kita berdoa lagi ya. Ucap makasih sama Tuhan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, makasih adik-adik.